Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Rio F. Rahman. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang kenangan saya ketika berada di Sampit, Kota Waringin Timur. Sampit itu salah satu kawasan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dia termasuk berada di pusat kota karena dekat dengan bandara maupun pelabuhan. Nah, saya di sana sejak lahir. Saya lahir di Kota Waringin Timur tahun 88 hingga tahun 2001. Saya baru pindah ke Trenggalek, baru kemudian setahun di sana terus ke Surabaya. Nah, selama rentang 88 sampai 2001 ini, paling tidak yang saya ingat betul adalah ketika saya SD tentunya, karena kalau masih TK kan samar-samar ya, ingatan sudah terlalu banyak yang hilang. Nah, di masa kecil saya sejak SD sampai SMP itu banyak sekali kenangan yang menurut saya yang sangat saya syukuri. Saya sangat bersyukur pada Tuhan saya besar di sana, dalam artian sampai beranjak remaja saya ada di sana. Karena di sana banyak sekali hal-hal yang menarik dan memorable. Memorable itu enak untuk dikenang-kenang, diingat-ingat. Misalnya ya, saya itu kalau Ramadan pasti saya teringat dengan petasan ya. Karena saya bermain petasan dulu tidak seperti sekarang ya, dilarangnya begitu ketat, ada kalau tidak salah ada undang-undang ya, atau ada hukumnya lah kalau main petasan. Dulu kan masih tidak sebegitu hebatnya. Saya dulu ingat beli petasan kecil-kecil itu di depannya makam pahlawan. Dulu ada makam pahlawan, di samping itu ada sebuah pemukiman begitu ya, pemukiman penduduk, salah satunya berjual petasan dulu. Sekarang sudah gak ada lah pemukiman itu. Terus saya main petasan. Nah, pada suatu ketika saya ada teman, saya selalu ingat ini, kalau Ramadan saya teringat-ingat, karena saya juga suka main kembang api yang berputar-putar ke atas gitu ya, gak meledak. Kalau yang meledakan saya suka petasan. Terus ada teman ini rumahnya di depan rumah sakit, tapi saya tidak perlu sebut namanya karena khawatir beliau tidak berkenan. Nah, di depan rumah sakit, sekitar di depan rumah sakit situ, dia ini sering membuat petasan besar-besar. Saya tanya gimana cara membuat petasan, dia beritahu gini-gini. Nah, saat itu saya beli petasan bahannya saja, terus saya merakit petasan. Tidak perlu saya detailkan rakitannya seperti apa. Intinya yang saya kenang adalah petasan. Selain petasan, yang sangat terkenang tentu saja adalah mandi di kali ya. Di sana itu sungai. Mandi di sungai, sungainya warna getah yang kayak teh itu. Saya mandi di sana biasanya sama beberapa teman, banyak teman yang mandi. Dan hal itu di masa saya itu masih sangat lumrah mandi di sungai. Kalau sekarang kan ada cerita-cerita tentang buaya, saya tidak tahu. Mungkin ada ketakutan ya untuk anak-anak mandi di sungai. Dan saya sendiri kalau sekarang suruh mandi di sungai gitu ya gentar juga ya, kalau dengan cerita-cerita bahwa ada makin banyak buaya yang bertemu warga di sungai-sungainya. Terlepas ada juga keterangan yang valid bahwa buaya-buaya itu hanya di sungai-sungai yang lepas kota Sampit. Tapi tetap saja saya tidak berani. Dulu itu banyak juga kolam-kolam kecil begitu ya. Kolam kecilnya itu ya sungai, bagian dari sungai. Kami nyebutnya parit di sana. Tapi jangan bayangkan parit seperti sini ya. Istilahnya parit tapi agak besar kalau di sana itu. Makanya ketika saya sampai di Jawa begitu ya, ketika ada orang iku loh etane kali, lor kali dan sebagainya, saya lihat kalinya ternyata seperti apa yang kami sebut parit di Sampit begitu. Kalau sungai di sana sungai besar di Sampit. Terus ada cabang-cabangnya, dan cabang-cabang sungai itu terlihat bahwa dia itu sangat dekat dengan sungai begitu. Kalau agak jauh sudah disebut parit. Kalau di sini kan masih sebagian masih menyebutnya kali istilahnya. Nah, saya dan teman-teman sering mandi di tempat itu, di parit, di aliran sungai, di anak sungai begitu. Jauh sekali kadang-kadang dari pemukiman kami. Saya ada beberapa teman waktu itu. Dan ciri-cirinya adalah ketika ada sekelompok anak datang naik sepeda ke sekitarmu, lalu rambutnya basah dan matanya merah, sudah bisa dipastikan kalau mereka habis memandi di kali. Kalau bahasanya sana dulu itu mandian. Selain itu di sana juga masih sangat sering ya, masih sangat waktu zaman saya ya. Ya mungkin teman-teman kalau masih kecil juga hal itu masih lumrah begitu dilakukan.
permainan-permainan tradisional seperti kami di sana nyebutnya hagaan ya. Hagaan itu gobak sodor. Itu mengasihkan sekali zaman itu. Terus permainan patok lele atau kalele gitu ya. Orang menyebut kalau di sini pati lele mungkin ya, pati lele kalau yang pakai kayu dua itu. Saya sering nonton Ipin Upin dan saya merasa masa kecil saya itu seperti di Ipin Upin itu. Apakah memang di Malaysia sana ya Ipin Upin itu, saya kurang tahu detailnya kapan lahir, tapi ketika Ipin Upin lahir itu saya sudah SMA lah, seingat saya. Apakah ketika saya SMA dan Ipin Upin lahir di Malaysia itu ya, itu masih berjalan tradisi di sana? Kalau masih berjalan berarti mungkin di Kalimantan sana ketika saya SMA ya. Ketika saya SMA kan artinya hanya beberapa tahun setelah saya meninggalkan Sampit. Apakah tradisi itu masih berjalan ya? Syukurlah kalau masih berjalan. Bahkan kalau sampai sekarang anak-anak bermain hagaan, main patok lele. Kalau main bola sudah jelas lah, mas, selalu bola itu kan dari zaman ke zaman ya. Terus kasti, masih musim kasti dulu di sana itu. Main kasti itu masih musim anak-anak. Jadi tidak hanya main bola tapi juga main kasti. Terus egrang. Nah, mainan-mainan tradisional semacam itu yang sering terngiang-ngiang di pikiran saya selain lompat tali dan kelereng ya, kelereng. Mainan tradisional, lompat tali, kelereng, mandi di sungai, petasan. Itu hal-hal yang selalu terngiang-ngiang dan selalu saya syukuri saat saya ada di Sampit. Lalu saya 2001 pindah ke Jawa. Yang jelas 2001 itu saya mau kelas 3. Jadi saya kelas 3 itu di mana, di Trenggalek 1 tahun. Dan di Trenggalek itu pun saya sangat bersyukur karena di sana saya belajar bahasa Jawa yang kromo-kromonya. Walaupun ketika baru sampai di sana catrulan pertama saya bahasa Jawa itu nilai dapat 5. Saya yakin gurunya itu kasihan saja dengan saya, padahal saya benar-benar tidak bisa bahasa Jawa. Di Trenggalek itu bahasa Jawa, pelajaran bahasa Jawa itu menulis dan lisan. Jadi tesnya itu lisan dan tulisan. Bayangkan, baru 4 bulan di sana itu sangat mustahil bagi saya untuk bisa menjalankan atau memahami bahasa Jawa yang di sana bertingkat-tingkat sudah. Tapi saya merasa bersyukur di sana saya belajar bahasa Jawa sehingga saya ketika Surabaya saya sudah sangat paham bahasa Jawa, bahkan bahasa Jawa halus. Bahkan beberapa kawan Surabaya tidak bisa berbahasa kromo itu. Lalu di sana juga saya sempat ngekos di sana karena mendekatkan saya dengan, jadi saya di tempat paman saya sekitar setengah tahunnya saya ngekos di sekitar sekolah karena agak jauh antara rumah paman saya dengan sekolahan. Dan banyak juga anak-anak SMP yang ngekos di situ. Modelnya seperti itu kulturnya. Teman-teman yang agak jauh rumahnya karena Trenggalek itu besar dan luas. Nah, lantas di sana juga saya misalnya ketika saya ngekos itu saya ikut menjemur gabah misalnya dengan bapak kos ke sawah. Ya Allah, saya selalu bersyukur sekali saya merasakan masa-masa kecil seperti itu. Hingga akhirnya saya SMA, saya ke Surabaya. Ya, seperti pada umumnya kehidupan di Surabaya ya, saya juga aktif sekolah ekstrakurikuler. Baik, dulur sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan saya bisa kembali berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.